Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membawakan materi tentang manusia. Saya Rinda Maulana Prilia sebagai moderator dan dua rekan saya Trisawati, saya Nur Aisyah Muhammad. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang apa itu sistem rangka pada manusia. Secara keseluruhan, kerangka tulang membentuk sekitar 20% berat badan. Setiap tulang memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama, periosteum, yang kedua tulang padat, ketiga tulang spons. Nah, di sini ada macam-macam sistem rangka. Yang pertama ada kerangka aksial. Pada sistem rangka aksial ini terdapat 80 jenis tulang yang terdiri dari tulang-tulang yang membentuk sumbu vertikal tubuh, seperti tulang kepala, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, dan tulang telinga. Yang kedua, ada kerangka apendikular. Ada sekitar 126 tulang di dalam kerangka apendik. Dalam sistem rangka manusia, tulang ini terbentuk dari lengan, kaki, serta tulang yang menempel pada kerangka aksial, yaitu tulang selangka, yang kedua tulang belikat, ketiga tungkai atas, yang keempat tulang panggul, yang kelima tulang paha, femur, dan yang terakhir tulang kaki. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi sistem rangka manusia. Yang pertama ada pondasi tubuh. Sebab rangka manusia bisa memberikan dukungan untuk struktur tubuh dan membuat organ dalam tetap berada di tempatnya. Contohnya tulang belakang, tulang pinggul, dan tulang kaki. Fungsi yang kedua adalah melindungi organ dalam. Contohnya paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang dada atau tulang rusuk, sedangkan tulang tengkorak melindungi otak. Fungsi yang ketiga yaitu tempat melekatnya otot. Sistem rangka manusia bersamaan dengan sistem otot bekerja sama membentuk suatu sistem pergerakan yang dinamakan muskuloskeletal. Nah, otot-otot yang ada di tubuh ini terutama untuk bergerak, seperti kaki dan tangan menempel di tulang paha, tulang kering, dan tulang lainnya. Yang keempat, membantu pergerakan. Fungsi rangka manusia selanjutnya adalah sebagai penopang berat badan ketika berdiri dan bergerak. Selain tulang, sendi, jaringan ikat, dan otot bekerja sama untuk membuat tubuh bergerak. Karena itu, tulang juga termasuk sebagai salah satu sistem gerak manusia. Contohnya, tulang kaki membentuk sendi dengan tulang lutut sehingga memungkinkan kaki bergerak ke depan dan ke belakang. Fungsi yang kelima, memproduksi sel darah. Tulang yang menjadi bagian dalam kerangka mengandung sumsum tulang. Di tempat inilah sel darah merah, sel darah putih, dan komponen darah lainnya diproduksi di sumsum tulang. Fungsi yang keenam yaitu memberikan bentuk tubuh. Pada sistem rangka manusia juga berfungsi untuk memberikan bentuk tubuh. Rangka manusialah yang memberikan outline. Akan tetapi, bentuk ini tentunya akan terus berubah selama masa pertumbuhan mengikuti perubahan. Tak hanya itu saja, bentuk tubuh seimbang juga penting untuk kesehatan. Fungsi yang ketujuh yaitu menyimpan mineral dan nutrisi. Fungsi rangka manusia yang terakhir ini adalah sebagai tempat untuk menyimpan mineral dan nutrisi yang baik bagi tubuh. Tulang menahan pasokan mineral seperti kalsium dan vitamin D. Selain itu, jaringan adiposa atau lemak pada bagian sumsum tulang belakang dapat digunakan sebagai energi. Sistem otot manusia. Mengenal sistem otot manusia. Di dalam sistem otot manusia terdapat jenis-jenis otot, di mana berdasarkan jenisnya, otot merupakan salah satu dari 4 jaringan terpenting di dalam tubuh. Jaringan ini terbuat dari sel-sel khusus yang disebut dengan serabut. Kemudian jaringan otot terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu
ada skeletal muscle, smooth muscle, dan cardiac muscle. Fungsi sistem otot manusia. Di setiap jenis otot yang terdapat dalam sistem otot manusia memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu untuk melakukan gerakan tubuh, yang kedua untuk mengatur postur tubuh, yang ketiga untuk menjaga keseimbangan, yang keempat untuk mendukung peredaran darah manusia, yang kelima untuk membantu proses pernapasan, yang keenam membantu proses pencernaan. Kemudian ada pengertian sistem pencernaan. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, makanan-makanan tersebut akan melalui berbagai proses agar bisa bermanfaat bagi tubuh manusia. Caranya itu seperti saat memotong makanan dengan ukuran yang lebih kecil sehingga mudah masuk ke dalam mulut, mengubah potongan makanan menjadi lebih halus sehingga mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, di sini ada cara kerja organ sistem pencernaan, di mana yang pertama itu ada proses pencernaan di organ mulut, yang kedua itu ada proses pencernaan di kerongkongan, yang ketiga ada proses pencernaan di lambung, kemudian yang keempat ada proses pencernaan di usus halus, yang kelima ada proses pencernaan di usus besar, yang keenam itu ada anus. Selanjutnya ada sistem transportasi. Sistem transportasi pada manusia adalah suatu proses mengubah zat yang dibutuhkan oleh tubuh kepada seluruh komponen tubuh manusia. Manusia memiliki alat transportasi yang paling utama berupa darah. Adapun alat peredaran darah yang dimaksud ialah jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya ada sistem pernapasan manusia. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengembalian oksigen dan pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengembalian oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Kemudian ada beberapa fungsi sistem pernapasan manusia. Yang pertama ialah menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. 4, menciptakan suara. 5, ada mencium bau. Nah, kemudian ada organ dan bagian-bagian dari sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu ada rongga hidung, 2, paring atau tenggorokan, 3, trakea atau batang tenggorokan, 4, laring atau pangkal tenggorokan, 5, bronkus atau cabang batang tenggorokan, 6, pulmo atau paru-paru. Selanjutnya ada proses pernapasan manusia. Manusia memiliki 2 mekanisme pernapasan. Ada pernapasan dada dan juga ada pernapasan perut. Pernapasan dada. Ketika kita bernapas menggunakan dada, otot yang berperan adalah otot-otot di sekitar tulang rusuk. Otot-otot ini juga terbagi menjadi 2 ya, yaitu otot tulang rusuk luar dan tulang rusuk dalam. Pernapasan perut. Pernapasan ini juga bisa disebut dengan pernapasan diafragma. Ialah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga mulut. Mengenal 5 panca indera manusia. Yang pertama, indera penglihat atau biasa kita sebut mata. Mata ini sangat diperlukan oleh manusia dalam mengirim rangsangan untuk dikirim otak. Fungsi dari mata yaitu memusatkan perhatian pada suatu objek, menyesuaikan cahaya yang masuk, dapat digunakan sebagai media komunikasi. Yang kedua adalah indera pendengar atau telinga. Telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Fungsi telinga terbagi menjadi 2, yaitu mendengar bunyi dan keseimbangan tubuh. Nah, yang ketiga ada indera peraba atau kulit. Dengan kulit ini, kita akan merasakan berbagai macam hal. Bahkan, kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Fungsi dari kulit, selain sebagai alat peraba, kulit juga mempunyai fungsi lain yang dapat bermanfaat bagi tubuh manusia. Fungsi-fungsinya yaitu tempat untuk mengeluarkan keringat,
tempat penimbun lemak, pengatur suhu tubuh, dan tempat terbentuknya vitamin D. Nah, yang keempat ialah indera pencium atau hidung. Alat indera ini sangat penting terutama dalam mencium aroma. Kemudian fungsi hidung juga terdapat beberapa macam. Yang pertama ialah sebagai alat pernapasan, yang kedua mencium bau, dan yang ketiga menyaring udara. Yang kelima ada indera pengecap lidah. Lidah adalah organ tubuh manusia yang letaknya ada di dalam mulut atau lebih tepatnya berada di bagian bawah mulut. Lidah termasuk organ tubuh yang memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan otot-otot. Nah, di sini ada fungsi lidah, yaitu sebagai perasa, membolak-balikkan makanan, dan pembentuk huruf.